Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kita akan mengenal lebih dekat mengenai budaya yang ada di sana. Salah satunya melalui Festival Budaya Balik 2023 yang diselenggarakan di Sepaku. Kita telah bersama dengan Ketua Panitia Festival, Mbak Yati Dahlia, yang sudah bergabung dengan Voice of Indonesia melalui sambungan Zoom. Halo Mbak Dahlia, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama dengan Voice of Indonesia. Ini sebelum kita ngobrolin mengenai Festival Budaya Balik 2023 yang akan diselenggarakan di Sepaku. Nah, ini kita penasaran nih dengan wilayah Sepaku sendiri nih yang nanti ke depannya nih pasti akan banyak datang ke sana. Ini nih seperti apa sih wilayah Sepaku dan kebudayaannya seperti apa? Wilayah Sepaku tuh luas ya Mbak ya. Sekarang menjadi ibu kota negara yang baru. Di sana ada beragam macam kebudayaan, terutama adalah kebudayaan suku Balik yang saat ini memang sukunya bermukim di titik nol ibu kota Nusantara. Oh, oke. Jadi suku Balik ini bermukimnya di titik nol Nusantara ya. Tapi apa yang akan ditampilkan dari suku Balik ini dalam festival budaya yang apakah ini diselenggarakan setiap tahunnya? Rencananya memang diadakan setiap tahun, Mbak. Yang ditampilkan itu beragam macam adat, budaya, dan juga kesenian, anyaman, serta makanan-makanan khas dari suku Balik yang ada di IKN. Oke, Mbak Dahlia, di di festival ini diselenggarakannya kapan nih Mbak? Rencana diselenggarakan tanggal 24 September 2023. 24 September, berarti sebentar lagi lah ya, kurang lebih masih ada 2 minggu lagi ya. Jadi ini kalau yang mendengarkan nih siaran kita dan kemudian kebetulan ada di IKN atau memang sengaja datang untuk ke IKN untuk menyaksikan festival budaya Balik ini. Nah, kita harus berkenalan nih dengan suku Balik yang ada di sana. Kalau suku Balik sendiri ini boleh diceritakan nggak sih Mbak? Ini bermukimnya kan memang tadi sudah disampaikan ya. Tapi apakah untuk seperti misalkan kebudayaan yang khas dari sana itu apa yang nanti juga akan ditampilkan? Suku Balik kan bermukim di IKN itu sebelum Indonesia merdeka, kita sudah ada di sini ya Mbak ya, masih zaman kerajaan pun suku Balik sudah bermukim di sini. Dan yang ingin kami tampilkan seperti tari ronggeng khas suku Balik, seperti kegiatan-kegiatan pengobatan tradisional dan makanan khasnya yang akan menjadi kuliner khas yang ada di IKN nantinya. Oke, nah pengobatan tradisional ini saya tertarik banget nih dengarnya nih. Karena kalau berbicara mengenai pengobatan tradisional yang sangat terkenal itu kan suku Dayak ya. Ternyata suku Balik itu juga punya kearifan lokal dalam melestarikan pengobatan tradisionalnya. Itu seperti apa? Apakah mirip-mirip dengan suku Dayak? Lebih ke tumbuh-tumbuhan sih. Kita untuk memanfaatkan alam sekitar. Jadi kalau untuk pengobatan kami memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan atau kayu-kayu yang ada di sekitaran hutan kami. Oke, jadi memang ada berbagai penyakit-penyakit tertentu yang ada obatnya atau lebih seperti general aja. Jadi tumbuh-tumbuhan yang kemudian diolah itu bisa untuk pengobatan secara general atau spesifik, Mbak? Kalau tumbuhan-tumbuhan yang kami pakai itu hampir menyeluruh ya Mbak ya. Kalau pilek ataupun ibaratnya untuk bayi, untuk orang habis melahirkan, atau pengobatan-pengobatan untuk sejenis kayak penyakit dalam gitu, kita ada cara-caranya tersendiri. Oke. Itu akan dijelaskan di saat festival. Oh, jadi penasaran ya. Boleh nggak dijelasin duluan nih, misalkan tumbuh-tumbuhannya apa? Seperti daun embung ya Mbak ya, biasa kita pakai itu untuk anak bayi yang baru lahir, kita rebus, kita pakai airnya supaya mencegah dia untuk tidak batuk pilek serta menghilangkan bau-bau
agar setelah dewasa nanti anak itu tidak memiliki bau badan seperti itu. Atau kalau memang daun embung yang biasanya juga dipakai untuk anak tadi, kalau sudah kita batuk yang kronis sekali, itu bisa direbus airnya diminum, Mbak. Oh, gitu. Dan terbukti ya? Iya, kita bertahun tahun dari kecil pakai itu dan masih turun-temurun kita gunakan. Oh, ini pas banget buat saya yang lagi batuk nih, Mbak. Batuk nggak sembuh-sembuh. Tapi daun embung itu kan memang nggak mudah ditemukan ya sebetulnya. Dan memang kalau di kawasan Sepaku sendiri IKN itu daun embung itu banyak ya? Iya, Mbak. Kawasannya kan masih ada sekitaran hutan-hutannya, jadi kita masih pakai daun embung. Saya sendiri malah baru dengar nih ada daun yang namanya daun embung nih, Mbak ya. Kayaknya kalau di daerah sini memang agak-agak sulit untuk didapatkan. Nah, ini ternyata dari festival ini ada banyak sekali hal yang kita dapatkan. Ini baru ngobrol sebentar sama Mbak Dahlia. Saya tahu ada namanya si daun embung ini nih. Kemudian Mbak, apalagi sih yang kira-kira nih kita masyarakat, saya sendiri kan juga belum pernah datang ya ke IKN ke Sepaku. Terus juga ternyata ada suku di sana, suku Balik. Kalau Mbak Dahlia sendiri kan memang keturunan dari suku Baliknya ya? Iya, Mbak. Saya suku asli Balik yang ada di titik nol. Hal apa lagi sih yang menarik dari suku Balik yang kita semua harus tahu selain dengan pengobatan tradisionalnya yang sangat menarik dan ternyata memiliki banyak khasiatnya ini? Makanan-makanan khasnya, Mbak, harus coba. Yang datang ke IKN harus coba nih makanan-makanan khas suku Balik yang ada di IKN. Apa tuh Mbak makanannya? Sop tekalo. Apa? Terus sup tekalo. Sup tekalo. Ya. Itu supnya sup apa? Isinya sayur-sayuran atau ada protein juga, daging ya? Daging. Apa yang membedakan dengan misalkan sup iga atau sup daging biasa gitu? Mungkin bahan ya, Mbak ya, kita tidak pakai ulet atau pakai blender, jadi bumbunya tuh bumbu iris atau bumbu cemplung lah, Mbak, seperti itu. Jadi kebiasaan kami, orang tua kami dulu di hutan tidak ada ini ulekan nih, nggak ada blender, itu sudah zaman modern. Jadi kita biasa pakai bumbu lempar lah bahasa kami ya. Itulah yang kami gunakan saat ini juga untuk melestarikan makanan khas kami. Bumbu apa, Mbak? Bumbu lempar bahasanya? Ya, bumbu lempar. Karena tinggal lempar gitu ya, nggak usah ya. Jadi tapi masih diiris-iris dong, Mbak ya? Ya, masih diiris-iris. Oh, ini kayaknya saya cocok dengan kebudayaan sana karena suka malas untuk ngulek-nguleknya ya. Oh, jadi pakai bumbu lempar. Kalau untuk si sop tekalo ini ada bumbu yang khas misalkan selain dari lada, kemudian bawang-bawangan, kemudian juga apa ya sop itu ya? Apa ya Mbak yang khas ya dari sop tekalo ini? Mungkin tidak memakai lada ataupun rempah-rempah lainnya ya, Mbak ya. Entah itu jahe ataupun yang lainnya, mungkin hanya memakai kunyit, mungkin serai, dan juga tekalo itu sendiri, batang tekalo dan juga buah tekalo untuk asamnya, Mbak. Oh, tekalo itu buah ya ternyata. Ya. Oh, jadi karena tekalo itu buah yang kemudian dimasukkan ke dalam supnya itu sendiri. Itulah kenapa namanya diberi nama sup tekalo. Saya pikir memang namanya aja tekalo, tapi ternyata karena ada buah tekalo. Ini rasanya seperti apa sih, Mbak? Apa mirip-mirip seperti kentang atau wortel atau gimana? Atau susah untuk dijelaskan? Mungkin kayak laos, Mbak, tapi dia lebih besar. Mungkin kalau di Jawa mengenalnya dengan kecombrang. Oh, iya, kecombrang. Kecombrangnya itu si tekalonya itu diiris-iris gitu ya? Iya. Oke. Ini pasti cita rasanya berbeda nih karena sup rasa-rasa mirip kecombrang ya. Kemudian ada sup tekalo, ada kuliner apa lagi di festival nanti? Ada sambal bawang rambut. Sambal apa? Bawang rambut. Bawang rambut. Atau bawang balo kita bilang di sini. Bawang balo. Oh, karena bawangnya berbeda dari yang bawang yang saya tahu, bawang merah, bawang putih. Iya, dia bukan bawang merah ataupun bawang putih, jadi kita bilang di sini tuh bawang rambut, Mbak. Oh. Jadi dia nggak berwarna merah atau putih. Terus warnanya apa nih, Mbak? Jenis apa ya, Mbak ya?
dia emang warnanya kayak putih tapi bukan bawang putih gitu, dia lebih kayak bawang merah tapi bukan warna merah, kecil-kecil buahnya. Lebih kecil daripada bawang merah gitu ya? Iya, kecil-kecil banget. Oh, ini ternyata aduh benar-benar ya banyak hal mengenai cita rasa ataupun juga budaya dari Sepaku IKN yang saya dari namanya aja ternyata saya baru tahu nih Mbak Dahlia nih. Terus ada apa lagi nih? Dari makanan? Mungkin ada esak lusan. Itu ikan putihan yang diambil dari air tawar, nanti akan dimasak di dalam bambu dengan daun lemonu, kita bilang daun lemonu itu daun asam, Mbak. Oh, oke. Jadi memang ini di sana mulai dari pengobatannya, kemudian makanannya ini khas banget karena menggunakan dari bahan-bahan atau alam yang ada di sekitar sana. Dan kenapa ini khas? Karena saya baru tahu di Jawa, di Pulau Jawa ini nggak ada ya Mbak ya, semua hal-hal yang tadi Mbak Dahlia sebut barangkali ada, tapi jarang banget gitu. Karena sampai saya sebesar ini pun juga ya pendengarnya saya juga baru tahu. Nah untuk pertunjukan budayanya tadi ada tari-tarian ya. Tari-tarian ini siapa yang akan menarikan Mbak? Mungkin sebagian ada dari suku Balik sendiri, sanggar-sanggar tari yang ada di sekitaran Sepaku IKN, Mbak, itu yang mengisi. Serta ada Kuntau Pasir yang kita datangkan dari teman-teman komunitas LPAP. Kalau untuk suku Baliknya sendiri, apakah memang mereka masih memegang teguh adat, melestarikan budayanya itu cukup kental gitu? Iya Mbak, masih, karena kita walaupun zaman sekarang tidak diperbolehkan melahirkan di rumah, harus di puskesmas, tapi setelah pulang itu kita menggunakan semuanya serba tradisional Mbak. Oke. Dari mulai makanan tadi ya, terus kebudayaan apa lagi yang misalkan tadi kalau misalkan tadinya awalnya memang kalau melahirkan biasanya di rumah gitu ya? Iya. Tapi kemudian karena dilarang jadi harus di puskesmas gitu. Kemudian apalagi sih yang unik dari kebudayaan Balik sendiri mungkin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari atau dalam aturan atau norma-normanya? Iya Mbak, jadi kalau di Sepaku sendiri, di suku Balik sendiri itu berinteraksi di dalam rumah itu memang masih menggunakan bahasa Balik seperti itu. Jadi untuk tata cara pemanggilan, penyebutan itu kita kepada yang lebih tua kita nggak boleh menyebut nama, harus ada penyebutan-penyebutan seperti Andi. Andi itu kakak, Okong itu adik, seperti itu. Oke, baik. Nah ini apakah festivalnya hanya 1 hari aja Mbak? Festivalnya hanya 1 hari Mbak, tapi dimulai dari workshop 2 hari sebelumnya. Ada workshop tari, ronggeng, dan gambus, musik gambus. Oh, oke. Nah, ini workshopnya ini sasarannya tuh siapa sih? Apakah generasi muda atau anak-anak dari suku Balik sendiri atau siapapun yang mau ikutan boleh ikutan? Sasaran kita adalah umum Mbak dan muda-mudi yang ada saat ini untuk kita perkenalkan budaya tari ronggeng dan gambus. Oke. Dan apakah memang ini juga festival ini diselenggarakan di Sepaku aja? Karena di beberapa wilayah lain seperti di Pemaluan itu juga diselenggarakan festival juga ya beberapa hari sebelumnya ya? Iya, seminggu sebelumnya itu ada festival budaya Samat Kakak di Pemaluan. Oke. Dan ini kegiatan yang berdempetan gitu ya, cukup dekat, apakah masih ada kaitannya dan juga masih ada tujuan yang sama gitu? Mungkin visi-visi berbeda mungkin Mbak ya, kita hanya tahu dari panitia-panitia masing-masing, tapi kalau kegiatannya hampir sama Mbak. Mungkin di sana lebih umum seperti itu, kalau kita kan lebih fokus ke masyarakat adat suku Balik. Oke, nanti siapa aja Mbak yang akan hadir direncanakan? Direncanakan adalah Bapak Kepala Otorita IKN, serta Bapak Bupati, Bapak Sosbud, Bapak Alimuddin, otoritas seperti itu.
dan lembaga-lembaga adat yang ada di sekitarnya, serta kepala adat dan tokoh-tokoh adat lain. Masyarakat umum juga sangat kita welcome untuk datang. Baik, harapannya dengan kegiatan ini, Mbak? Harapannya suku asli yang ada di IKN itu dikenal dan diketahui masyarakat umum yang datang ke IKN, serta budaya dan adat istiadat. Harapannya ke depan bisa berlangsung menjadi jadwal tahunan lah Mbak untuk kegiatan festival. Karena ini baru pertama kali diselenggarakan ya Mbak Dahlia ya? Ya, benar-benar Mbak. Baik, nah ini saya sudah berkenalan dengan ya sedikit ya, sudah mulai tahu nih sama suku yang ada di sana ya, suku Balik yang ada di IKN. Selain suku Balik, ada suku apa lagi sih yang pendengar Voice of Indonesia juga harus tahu Mbak? Kalau di sini yang memang masih belum terlihat dan belum diketahui itu memang suku Balik, Mbak. Kalau suku di sini banyak banget sih. Sunda, Jawa, Madura, Bugis banyak juga yang ada di sini. Tapi memang yang belum banyak diketahui adalah suku Balik. Jadi yang memang bermukim dari nenek moyangnya di ibu kota Nusantara yang baru. Apalagi ini merupakan suku asli yang ada di sana gitu. Jadi dengan adanya IKN ini, Mbak Dahlia sendiri sebagai generasi muda suku Balik, ini apa sih yang dirasakan? Apakah justru merasa wah kira-kira nih nanti saya tergeser nggak ya? Atau justru ini melihatnya sebagai peluang atau seperti apa? Peluang mungkin kalau diberi kesempatan mungkin ya Mbak ya, mungkin dengan harapan kita diberikan peluang. Tapi kalau untuk kekhawatiran, wah memang benar kita takutnya tergeser atau relokasi atau seperti itu, karena takut terpindahkan, tergeser daripada ibu kota. Oke. Baik, tapi ya sudah mulai ini ya. Banyak yang jadinya berkenalan nih dengan ada suku Balik, ternyata suku asli yang bermukim di titik nolnya IKN Nusantara. Mbak Dahlia, ini semoga kegiatannya nanti bisa berlangsung dengan lancar, keseruan-keseruannya nanti bisa di-share juga. Ini ada Instagramnya atau sosmednya atau nanti gimana nih Mbak? Kalau yang penasaran belum bisa datang ke sana, bisa ngecek-ngecek, bisa dapat info atau update-nya dari mana Mbak? Dari Instagramnya Bapak Ananda. Oke. Atau mungkin nanti juga banyak wartawan yang hadir ya, langsung ya di festival ini ya. Sepertinya seperti itu, kita mulai info-infoin ke teman-teman wartawannya. Karena kita penasaran juga nih, pastinya nanti akan jadi satu hal yang menyenangkan dan seru bisa berkenalan dengan suku Balik yang ada di sana. Apalagi tadi udah disebutin makanan-makanannya. Jadi ini disediakan secara gratis atau gimana? Atau harus membeli di bazar? Secara gratis Mbak. Kalau kita di Sepaku. Yang masak itu dari jadi dari rasanya dari ini benar-benar otentik ya, karena dari masyarakatnya sendiri, dari suku Baliknya sendiri yang masak dengan beragam kekhasan dan juga mengambil bahan-bahan dari alam yang saya sendiri baru dengar namanya pertama kali dari Mbak Dahlia ini. Mbak Dahlia sukses terus dan salam untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ada di IKN Nusantara tentunya, terutama dari suku Balik. Semoga nanti kegiatannya semakin lancar dan semakin banyak yang mengenal suku Balik. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak, selamat kembali beraktivitas, salam sehat. Ya, salam sehat selalu. Ya, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Yati Dahlia. Yati Dahlia ini merupakan Ketua Panitia dari Festival Budaya Balik 2023 di Sepaku IKN. Kita jadi tahu ternyata
ada satu suku yang bermukim di titik nol Nusantara, namanya suku Balik, punya kebudayaan yang luar biasa, mulai dari pengobatan tradisionalnya, kuliner tentu saja, dan juga tari-tarian dan berbagai pertunjukan budaya lainnya yang bisa Anda saksikan di Festival Budaya Balik 2023 di Sepaku IKN pada tanggal 24 September nanti. Kalau kebetulan Anda ada di sana, jangan lupa untuk mampir. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.